Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang kelima, dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Perintah Allah Tritunggal Maha Kudus dan adat istiadat Yahudi. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 23 dan ayat 27 sampai dengan 30. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 84 ayat 3 sampai dengan 5 dan ayat 10 sampai dengan 11. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 29b dan ayat 36a. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 15 ayat 1 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, tanggal 7 Februari 2023, dan tanggal 9 Februari 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 8 Februari 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini.
Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13 merupakan bacaan pembuka untuk Injil Markus pasal 7 dan berkisah tentang orang-orang Farisi yang mengkritik cara makan murid-murid Yesus Kristus yang makan dengan tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu sehingga menjadi najis sesuai dengan adat istiadat nenek moyang yang ada. Kita diingatkan oleh Yesus Kristus bahwa persahabatan di seputar meja makan bukan hanya sekadar makanan atau tindakan makan yang sesuai dengan hukum atau tidak. Makan adalah sarana, sedangkan pribadi yang diajak makan adalah tujuan dari sebuah perjumpaan. Jangan dibolak-balik. Perjamuan makan adalah sebuah tindakan persahabatan di mana kita bisa saling mengenal, mendengarkan, dan berbagi satu sama lain. Perjamuan makan bukan sekedar memasukkan makanan ke dalam tubuh, sehingga yang menajiskan adalah hal yang keluar dari manusia, bukan yang dimasukkan seperti makanan. Kita bisa baca dalam Injil Markus 7 ayat 15 dan ayat 20 sampai dengan 23. Sementara di sisi lain, orang-orang Farisi malah mengabaikan perintah Allah Tritunggal Maha Kudus hanya demi berpegang kepada adat istiadat manusia, sehingga hati mereka jauh daripadanya. Kita bisa baca dalam Injil Markus 7 ayat 3 sampai dengan 13. Sahabat Kuntum yang terkasih, ada hal menarik lainnya dalam ayat 10 pada bacaan Injil hari ini, di mana dalam nasihat yang umum beredar di masyarakat saat ini, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka Yesus Kristus kembali mengingatkan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Kita bisa baca dalam Injil Markus 7 ayat 10. Di atas semua bentuk norma-norma, aturan-aturan dan perintah-perintah yang dibuat oleh manusia, maka kita tidak boleh lupa bahwa terdapat perintah yang lebih luhur dan mulia, yaitu perintah yang berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.